Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST Teteh Sari Turki di sini. Di pagi hari ini, TST akan berbincang-bincang cantik dengan salah satu narasumbernya yang tentunya kalian yang terus ngepoin TST tentu tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah Mbak Sri Puspa Gumuskaya dan pernah masuk di vlognya TST untuk memberikan informasi tentang agensi resmi yang ada di Turki. Kalian bisa lihat linknya di sebelah kanan ini, di atas ini ya kalau pengen tahu informasi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghubungi beliau karena beliau ternyata sedang berada di Indonesia, sedang mengurus tentang agensi di Indonesia juga kampusnya. Seperti apa bincang-bincang cantiknya TST dengan Mbak Sri Puspa? Ikutin terus, jangan kemana-mana, karena TST akan kembali untuk kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST Teteh Sari Turki di sini. Di kesempatan kali ini TST tidak sendirian tapi ditemani oleh salah satu narasumber yang memang sudah tidak asing lagi untuk kita, yaitu Mbak Sri Puspa Gumuskaya yang sebelumnya ada beliau juga memberikan informasi kepada kita semuanya ada di link sebelah kanan ini, jadi bisa lihat ya. Nah, sekarang bagaimana dan apa yang akan kita bicarakan dengan beliau? Tentunya ikutin terus keseruan dari perbincangan pagi ini bersama Mbak Sri Puspa dari Turki dan juga beliau berada di Indonesia. Jangan kemana-mana, TST akan kembali untuk kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Puspa Gumuskaya atau Sri Puspaningsih sih, biasa dipanggil Puspa Gumuskaya. Kebetulan saya sekarang lagi ada di Indonesia, yang seharusnya saya juga ada di Turki. Kami juga ada agensi di Turki, itu AYC Insan Kaynaklare, juga kita ada P3MI yang letaknya di Jalan Gunung Soputan di Bali, itu PT Duta Wibawa. Kita juga ada kampus untuk D1-nya itu di Sanata Internasional, itu letaknya di Sanur. Kayaknya untuk teman-teman Bali terutama itu udah tahu dah tempat-tempat yang saya bilang alamatnya. Gitu. Bisa Terus, dilanjut. terus ini Apalagi? sendiri tempat itu kursus untuk keluar negeri itu untuk di bidang apa aja, Mbak? Itu hospitality sih, ada kayak HK, housekeeping, FMB, front office, FO-nya itu ada juga spa terapis akademi internasionalnya di sana juga ada cook, ada semua untuk perhotelan. Jadi Kita cuma menyalurkan 1 ke tahun seluruh aja? dunia juga ke kapal pesiar. Oh, kapal pesiar juga? Oh, alhamdulillah. Jadi, bagaimana cara untuk bisa sekolah atau masuk ke universitasnya Mbak Puspa ini? Itu nanti akan kita kasih nomor admin sendiri, karena kan bukan saya yang pegang, karena tugas saya kan jalan Iya, cari betul. rezeki. Jadi nanti Iya. pasti kita serahin nomornya admin yang bisa tanya-tanya langsung tentang di sana, karena kita kan ada program-programnya sendiri untuk itu sama kayak kuliah biasa gitu. Jadi, selama Kayak 1 begitu. tahun ikut Iya. kuliah, baru bisa nanti disebarkan ke mana saja gitu? Iya, benar, kayak begitu. Dan Nanti di biasanya situ kan ada lulus kurikulumnya. ada kurikulumnya. Biasanya kelulusan dari situ kita bisa langsung pergi ke negara mana aja, Mbak? Untuk saat ini sih yang pasti Turki. Itu, terus habis itu kita juga ada Malaysia, Asia dan Eropa dah intinya gitu. Nggak Asia menutup dan Eropa. kemungkinan untuk kedepannya mungkin kita juga Kanada, Jerman, Jepang, seperti itu. Dan merambah juga ke Australia. Cuman kita kan masih program semuanya, apalagi lagi pandemi kayak begini. Belum berani. Karena masih perang kan. Iya, benar. Yang perangnya Ukraina sama gini, Romania, ya semua negara yang membutuhkan. Dan juga yang bekerja sama dengan PT kami seperti itu.
Nah, ini sendiri kan, misalkan berapa biaya yang akan kita keluarkan kalau seandainya kita ikut, kursusnya dulu, berarti istilahnya kursus dulu baru berangkat gitu kan? Iya, kita akan Nah, dididik dulu. berarti berapa kira-kira biaya pendidikan, selama mengikuti masa, pendidikannya di kampusnya Mbak Puspa? 14 juta itu untuk 1 tahun, 1 tahun kan. Heeh. Untuk 1 tahun 14 tuh 14 juta. Heeh. untuk seluruh, keahlian atau misalkan atau untuk spa terapis aja atau gimana? Bachelor. Untuk enggak, kalau untuk spa terapis saja kita kan enggak sampai segitu. Itu yang untuk di luar spa terapis misalkan kayak housekeeping, front office, terus waiter atau waitress, butler yang seperti itu. Oke, Kalau spa berarti terapis sendiri enggak ngambil harga segitu gitu. Oke, berarti di kampusnya Mbak Puspa itu selain dari spa terapis itu biayanya 14 juta. Nah, kalau untuk, Iya. spa terapis sendiri sekitar berapa, Mbak? Kalau untuk spa terapis sendiri itu biayanya itu sekitar 6 jutaan dengan Oke 5 treatment, 6 sampai 5 treatment gitu. Jadi oke. treatment tertentu aja itu yang kita gini, karena kan waktunya itu 3 bulan. Oh, jadi lebih pendek ya? Kalau untuk spa terapis justru lebih pendek hanya 3 bulan aja? Ya, itu kalau untuk spa terapis karena permintaan lebih cepat ketimbang yang lainnya. Jadi Oke. kita 3 bulan itu intinya kita udah menjadikan seorang terapis, bukan hanya bisa masas, tapi apa yang disebut dengan terapis begitu. Akan dijadikan orang-orang yang profesional di bidang itu, seperti itu. Bukan hanya disebut dia tukang masas dan lain sebagainya, tapi dia akan tahu tentang anatomi, tentang poin, tekanan, tentang nama-nama produk, seperti itu, dalam 3 bulan. Oke. Berarti setelah yang mengikuti, kita misalkan untuk di luar dari spa terapis nih, setelah masa, sekolahnya selesai, masalah pendidikannya selesai, kemudian dia ingin, ke luar negeri gitu misalkan kan itu tujuannya ke luar negeri. Dia harus mengeluarkan biaya lagi sekitar berapa itu? Atau udah including dari 14 juta itu atau ada biaya terpisah? Ada biaya terpisah yang jelas, karena kan mereka masing-masing. Untuk sekolah tentunya itu biaya untuk mereka sekolah aja gitu. Oke. Akan dididik menjadi staf tenaga yang profesional di Indonesia ataupun di luar negeri seperti itu. Tapi kalau untuk biaya keberangkatan itu beda lagi tergantung di mana negaranya. Karena kan beda-beda, ada yang zero cost misalkan, seperti itu ada permintaan yang zero cost, adapun permintaan yang harus mengeluarkan biaya seperti itu. Jadi untuk biaya kita belum berani pastikan karena beda-beda saya. Oke, benar. Beda-beda tempat, Tergantung negara. beda-beda Iya, beda-beda negara iya, ya. Cuman iya, yang dipastikan 14 juta itu kita bisa mengikuti pendidikan dan iya, menjadi seorang ahli yang skill-nya ahli. Dan mempunyai yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, Mbak? iya, seperti itu. Mmm, Eh, Tidak menutup halnya dia setelah lulus memang ada permintaan dari luar negeri dan memang zero cost ya sama aja kita akan tetap salurkan seperti itu. Karena seperti pabrik kayak begitu itu zero cost biasanya. Itu udah kami ada CJO-nya untuk itu gitu. Jadi nggak semua gini harus memakan biaya enggak. Kita intinya kita latih dulu. Setelah itu baru untuk keberangkatan baru akan kita sesuaikan dengan kondisi seperti itu. sekarang, saya pengen nanyain dengan lebih spesifik yaitu dari masa summer ini sebentar lagi kita mau summer nih, Mbak. Nah, untuk di spa terapis Mhm. itu sendiri bagaimana permintaannya untuk di masa sekarang, di masa pandemi ini? Apakah menurun atau meningkat atau biasa saja? Kalau permintaan sih tetap permintaan tetap masa-masa pandemi pun permintaan apalagi di summer yang sekarang ini mereka kan sudah mulai benar-benar apa namanya itu kayak bukan new lagi karena udah true lah ini untuk buka negara semua gitu kan. Kalau kalau Alhamdulillah. dulu kan kayak kayak baru baru gini. Kalau sekarang kan udah kebuka semua terutama Turki. Turki pun kan udah nggak pakai masker, nggak pakai hotspot ataupun yang lainnya kayak begitu. Jadi permintaan sih sampai saat ini sih ya alhamdulillah selalu ada. Kita selalu ada pengiriman Oke. seperti Nah, itu.
Untuk spa terapi sendiri sekarang kan, misalkan 6 juta nih kita mau sekolah selama 3 bulan. Nah, untuk Mhm. keberangkatan itu sendiri kira-kira berapa nih? Kalau untuk spa terapi sendiri itu karena kalau kita sama pelatihan nih semuanya udah lengkap ya sama paspor, medikal, seperti itu semuanya, itu 25. Plus pendidikan, berarti udah including ya? Iya, 25 kita itu sudah kalau bisa berangkat? iya, terkecuali mereka hanya untuk belajar aja baru 6 juta, seperti Oke, itu. Kalau berarti Mas kalau mereka berarti, heeh, gimana? berarti dengan visa kerja kan ya, Mbak, ya? Iya, pastinya begitu karena sampai saat ini pun di mana saya mulai berdiri tahun 2014 sampai sekarang, memang saya nggak pernah yang namanya memberangkatkan dengan visa holiday. Betul banget. Intinya saya satu, nggak berani melanggar undang-undang, dua saya juga nggak mau menyalahgunakan visa, gitu. Jadi yang jelas saya nggak ingin membuat negara susah lah, negara kita udah susah. Betul, betul banget, Mbak, itu betul banget. Oke, makasih banyak nih informasinya cukup jelas mungkin untuk teman-teman yang lain yang sekarang mungkin banyak banget persiapan anak-anak yang, lulusan dari SMA sendiri biar nggak bingung kemana nih, solusinya. Inilah salah satu mungkin kampusnya Mbak Puspa yang bisa menampung, inspirasi anak muda yang pengen cepet selesai sekolah dan menghasilkan uang. Nah, sedikit Iya, agak apa ya, agak beda topiknya. Bagaimana, tanggapan Mbak Puspa dengan adanya banyak banget kejadian di Turki nih, Mbak, yang sangat memprihatinkan khususnya untuk tenaga kerja Indonesia yang banyak banget yang viral juga, banyak yang terlantar. Apa pendapatnya Mbak atau pesannya bagaimana tentang kasus yang sekarang rame banget di Turki? intinya yang pertama itu nangis, sedih. Gitu. Sedih banget dengan keadaan yang pandemi seperti ini, di mana, keadaan dunia lagi menangis ditambah lagi dengan yang seperti ini. Itu benar-benar bikin saya ternyuh gitu. Tapi saya juga nggak bisa berbuat banyak sih. Karena apa yang harus kita lakukan seperti sekarang ini hanya bisa membantu semampu saya gitu. Cuman sedih aja kenapa harus dimanfaatin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu yang saya sedihkan. Kenapa di saat pandemi, di mana kita di negara manapun lagi susah, kenapa harus dibikin susah lagi? Kasihan gitu. Ya hanya bisa gimana ya, ya terenyuh aja lah dengan sikap orang-orang yang nggak bertanggung jawab kayak begitu. Harus memanfaatkan orang lain. Kenapa mereka tuh demi duit ya semuanya bisa mereka lakukan kayak begitu. Kenapa mereka nggak mikir bagaimana terjadi kalau pada dirinya sendiri atau keluarganya. Itu harusnya harus mereka pikirin juga sayang kalau masalah untuk keberangkatan anak-anak yang tidak bertanggung jawab seperti kemarin juga saya mendengar masalah kecelakaan yang kepotong tangannya. Ya betul, Mbak, Apakah mereka itu nggak berpikir seandainya itu terjadi pada dirinya atau keluarganya, betul seperti banget. itu. Kasihan kan, sedangkan untuk teman-teman atau siapa aja yang mau berangkat, tolong deh hati-hati lagi, tanya sekarang kan udah ada Google, bisa googling ataupun tanya teman-teman yang lain lah intinya, bisa bertanggung jawab atau enggak. Dan kemungkinannya juga tidak menutup kemungkinan untuk yang berangkat dengan visa holiday, pulangnya dengan membawa kesuksesan. Tapi kan enggak semua orang bernasib yang sama. Karena pekerjaan Mmm, bisa ditiru sayang, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Itu yang saya sedihkan. Kalau tanggapan saya sih semoga aja mereka-mereka terutama ya, saya nggak tahu siapa dia, sadarlah untuk negara kita loh ini, bangsa kita. Jangan kita manfaatin, yang memanfaatkan keadaan. Yang lagi susah ditambah lagi, jadinya 2 kali susahnya. Ayolah kita sama-sama membantu negara setidaknya tidak menjadi pahlawan negara, mungkin jadi pahlawan tetangga kali ya. betul banget, Mbak. Kayaknya itu lebih lebih Iya tepatnya betul, begitu. Daripada betul. jadi pahlawan negara harus mati dulu baru disebut pahlawan. Betul betul banget, iya bener.
Makasih banyak atas informasinya untuk kami semuanya. Jadi, untuk teman-teman yang lain yang memang sedang mencari solusi, gimana nih saya pengen keluar negeri tapi pengen aman, ini adalah salah satu kampus yang berada di Bali, yaitu di bawah pimpinannya Mbak Puspa beserta rekan-rekan. Nanti akan ada linknya di bawah sini untuk bisa langsung menghubungi tentunya admin ya Mbak ya, adminnya Iya, langsung dari atau admin bisa, kampus sendiri, oke, atau ataupun bisa dari menghubungi. kantor gitu. Ya, atau bisa menghubungi langsung dengan Mbak Puspanya itu sendiri. Beliau adalah welcome, selalu mau menerima, terbuka termasuk kepada TST, walaupun mungkin lagi sibuk masih sempat nyempatin waktunya untuk kami semua. Makasih banyak loh Bu Bos. Makasih banyak, Alhamdulillah, aku sukses juga terus. makasih ya selalu diingat. Ingat terus dalam hati selalu kita mah. Makasih banyak Amin, thank semuanya you. dan sukses terus dan semoga Thank you, thank cepat you. balik ke Turki. Kita Amin, insya tunggu. Allah setelah Lebaran. Iya, setelah Lebaran gimana kita mau buka bersama? Oke, Iya makasih dan nanti banyak. diwakilin dah. Siap, Sama-sama sayang, thank you ya. makasih Salam Bu. untuk Istanbul dan Makasih. semuanya. Amin. Sukses ya Bunda. Makasih banyak. Thank you. Yuk. Bye. Nah, itulah teman-teman sharing cantiknya TST dengan Mbak Sri Puspa, yang kebetulan sekarang beliau berada di Indonesia sedang menguruskan agensi yang ada di Indonesia. Beliau adalah salah satu agensi yang mempunyai agensi dan juga kampus di Bali, tetapi dia juga mempunyai agensi resminya di Turki. Jadi saling connecting. Dan semoga informasi dari yang beliau sampaikan kepada kita semuanya bisa menjawab tentunya untuk para kalian calon tenaga kerja Indonesia atau calon pekerja migran Indonesia yang masih bingung nih cari-cari di mana nih tempat yang bisa menyalurkan inspirasi kalian atau keahlian kalian kemana. Ini adalah salah satu solusinya untuk kalian semuanya. Dan untuk kalian semuanya yang mempunyai skill di perhotelan spa terapis, ayo buruan, Turki sudah terbuka karena kita adalah summer sudah mau datang. Tentunya memerlukan banyak banget tenaga kerja yang mempunyai skill sebagai spa terapis. Untuk kalian semuanya, salam hangat dari kami, tenaga kerja Indonesia di Turki. Untuk kalian tentu khususnya untuk spa terapis, dan tetap kita harus mempergunakan visa kerja tentunya. Itu langkah yang terbaik, sedikit menunda atau sedikit sabar di Indonesia, tetapi begitu sampai ke Turki dengan visa kerja, kita bisa langsung bekerja, tidak harus datang ke Turki, menunggu lagi, itu prosesnya lama lagi, akhirnya kita tidak tahu permasalahan apa yang akan datang. Jadi marilah sama-sama kita mencari solusi terbaik, mencari jalan yang memang terbaik untuk keamanan kita tentunya, selama kita bekerja di negeri orang. Seperti pesannya dari Mbak Puspa, bahwa semua pekerjaan bisa kita tiru, tetapi rezeki tidak bisa kita tiru karena rezeki tentunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk teman-teman lainnya, salam hangat kami dari tenaga kerja Indonesia di Turki. Selamat datang di Turki tentunya dengan mempergunakan visa kerja. Sampai jumpa dan jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan dari channelnya TST, Tetes Sari Turki. Untuk kalian yang baru saja mampir, tolong ditekan subscribe-nya dan tekan bunyi loncengnya teng-teng, kemudian like, komen, juga bantu share tentang informasi ini agar TST bisa terus konsisten memberikan informasi-informasi terkini dan tentunya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa ditekan subscribe-nya dulu ya. Tek tek. Terima kasih.